Halo semua, selamat datang kembali di channel Remaja Disorientasi. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Tanggal 26 September, Presiden Jokowi telah meresmikan bursa karbon. OJK memperkirakan Indonesia bisa cuan 565,9 miliar US dollar dari perdagangan karbon ini. Salah satu saham yang masuk dalam indeks ini adalah saham PGO atau Pertamina Geothermal Energy. Apakah dalam jangka dekat ini layak kita koleksi atau kita tunggu sideways terlebih dahulu? Sebelum mulai, seperti biasa, aku ingatkan kalau bahasan video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Semua kerugian atau keuntungan dari keputusan membeli saham yang ada dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Kilas informasi tentang saham PGO. PGO ini IPO bulan Februari 2023 kemarin, dan hingga kini sahamnya meningkat hingga 70%. Anak usaha Pertamina ini bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas terpasang saat ini mencapai 672 MW dan total produksi listrik tahun 2022 kemarin sebesar 2.226 MW. Jujur, PLTP adalah pembangkit listrik yang lumayan aku sukai karena produksi listrik per kWh-nya yang paling murah. Sebagai informasi, ini adalah data biaya produksi listrik rata-rata per kWh-nya. Data ini aku ambil dari statistik PLN dan PLTP adalah yang paling murah. Bisa kita lihat dalam tabel dirupiahkan. Untuk produksi listrik per kWh-nya, PLTP cuma perlu Rp118 per kWh-nya. Dengan harga jual di 7,5 sen sampai 9,8 sen US dollar. Aku anggap saja ya 8,5 sen dolar. Jika dirupiahkan harganya sekitar 1.300-an. Harusnya PGO bisa untung belasan kali lipat dari penjualan listrik ini. Saat ini market cap emiten PGO 61 triliun rupiah dengan PBV 2,3 kali, dan untuk peer menurutku ini masih terlalu mahal di 22 kali. Meski baru IPO, tapi emiten ini sudah membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 0,73% atau Rp10 per lembar sahamnya. Kita masuk ke arus kas operasional yang mengalami inflow yang bertumbuh dari 81 juta US dollar menjadi 126 juta US dollar. Sementara aktivitas arus kas pendanaan berbalik menjadi inflow. Hal ini disebabkan masuknya dana dari saham dan obligasi. Hasilnya, kas akhir mengalami peningkatan lebih dari 3 kali lipat di level 664 juta US dollar. Sekarang kita masuk ke aset. Aset mengalami peningkatan sekitar 16% dari 2,4 miliar US dollar menjadi 2,8 miliar US dollar. Peningkatan berasal dari jumlah kas yang meningkat. Return of asset secara tahunan meningkat hingga 6,4%. Menariknya, utang juga ikut turun dari 1,2 juta US dollar menjadi 989 juta US dollar. Penurunan terjadi disebabkan turunnya jumlah utang bank jangka pendek. Untuk debt equity ratio yang sudah disetahunkan di level 52%. Untuk ekuitas mengalami peningkatan sebesar 51% dari 1,2 miliar US dollar menjadi 1,8 miliar US dollar. Hal ini diakibatkan bertambahnya modal akibat IPO dan return of equity yang sudah disetahunkan meningkat 9,7%. Beralih ke pendapatan yang meningkat 11% dari 184 juta US dollar menjadi 206 juta US dollar. Dan ini dia data peningkatan penjualan. Untuk beban masih sama seperti tahun lalu di 82 juta US dollar. Hasilnya, laba bersih meningkat 30% dari 71 juta US dollar menjadi 92 juta US dollar. Untuk net profit margin yang sudah disetahunkan meningkat 44%. Untuk laba bersih pada tahun 2019 sebesar 95 juta US dollar. Tahun 2020 mengalami penurunan. Tahun 2021 mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Dan ini dia rasionya. Dan untuk dividen yang dibagikan sebesar Rp10 per lembar saham dengan payout ratio sebesar 16% dan dividen yield-nya sebesar 0,75%. Nah, sekarang aku akan menentukan harga wajar dari saham ini menggunakan metode discounted cash flow. Kenapa harus cash flow?
Ketika investor tanam modal ke suatu usaha pastinya akan dibelanjakan. Setelah itu dibuat operasional dan akhirnya mendapatkan laba bersih. Nah, laba bersih tadi dibelanjakan kembali tapi masih ada uang sisa alias free cash flow. Free cash flow inilah yang diinginkan oleh investor. Karena free cash flow ini bisa dibuat ekspansi atau dibelanjakan alat atau untuk pembagian dividen. Pokoknya bebas. Karena uangnya sudah dikurangi oleh biaya operasional tadi dan sudah dibelanjakan. Karena suatu usaha yang sehat cirinya menghasilkan free cash flow atau cash flow positif. Dengan metode ini, kita akan mencari sisa uang di masa depan. Setelah ketemu, kita akan hitung sisa uang atau free cash flow yang sudah diskon tadi dengan perkirakan di masa depan. Kenapa aku pilih metode ini? Bukan metode discounted dividend model yang sering aku pakai. Alasan pertama, saham PGO ini masih baru ya. Jadi kenaikan saham ini menurutku tidak wajar atau tidak rasional. Metode ini tidak terpengaruh oleh market, jadi benar-benar mengandalkan fundamental. Ketiga, metode ini benar-benar menghitung nilai suatu perusahaan. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu benar-benar dipenuhi oleh asumsi. Ya namanya asumsi ya pasti banyak salahnya ya. Tapi tenang, asumsi ini bukan dari market, tapi asumsi ini kita ambil setelah kita mengenal sahamnya gimana, prospek di masa depan seperti apa, apakah industri relevan apa enggak, perusahaannya akan ekspansi dalam waktu dekat apa enggak. Kalau akan ekspansi, kita kira-kira ambil utang seberapa dan apakah masih aman kalau ambil utang, berapa hasil ekspansi, asumsi seperti inilah yang akan kita pakai. Gimana, udah bingung? Belum ya? Semoga belum. Sebelum kita mulai, aku mohon untuk kepada kalian para penonton untuk tekan tombol like dan subscribe berlangsungan channel ini. Pertama, kita akan rinci kenapa kita yakin emiten ini akan berkembang di kemudian hari. Meskipun dalam jangka waktu dekat ini akan sideways atau turun. Yang pertama adalah energi bersih. Jadi kedepannya sangat relevan di masa depan. Poin kedua, ternyata biaya produksi PLTP ternyata sangat rendah. Ditambah listrik adalah kebutuhan dasar dan tidak dipengaruhi oleh harga batu bara yang biasanya fluktuatif. Yang ketiga, perusahaan punya rencana ekspansi karena dalam prospektus IPO PGO hingga tahun 2025, 85% akan digunakan untuk capital expenditure di Lumut Balai dan Warga Huyur dengan kapasitas 55 MW dan Hulu Ais sebesar 110 MW. Mungkin masih ada yang bingung tentang capital expenditure itu seperti apa, nanti akan aku jelaskan. Langkah kedua kita akan menghitung free cash flow atau uang nganggur yang sudah aku singgung tadi. Rumusnya, free cash flow sama dengan operation cash dikurangi capital expenditure. Untuk operating cash flow bisa kita lihat di laporan keuangan tentang arus kas operasional tadi. Sementara capital expenditure ditemukan di arus kas investasi berupa pembelian aset tetap dan tidak terwujud. Contoh aset tetap adalah pembelian komputer, lahan, gedung. Kalau aset tidak tetap, seperti hak paten, hak guna, hak bangunan, goodwill, hak sewa, dan lain-lain. Jadi intinya capital expenditure itu pengeluaran yang akan digunakan untuk operasional. Intinya akan membuat perusahaan itu lebih untung lagi. Untuk prakteknya secara manual lain kali aja karena sudah aku coba tapi ternyata salah. Jadi aku akan ambil dari data Stockbit di bagian statistics dan kalian bisa geser ke bawah dan ada bagian cash flow statement di bulan September 2020 masih 0, Desember 2022 1,2 triliun, Maret 2023 531 miliar dan untuk totalnya 1,7 triliun. Langkah ketiga kita akan menentukan net debt. Rumusnya total utang dikurangi kas. Total utang yang dihitung ini adalah yang menghasilkan bunga. Jadi bukan utang dividen, utang pajak, atau utang manfaat karyawan, utang usaha, itu nggak masuk karena tidak menghasilkan bunga. Jadi akan aku highlight pinjaman bank jangka panjang, ditambah liabilitas sewa, utang sewa 1 tahun, utang obligasi, pinjaman jangka panjang, dan jangka panjang lainnya.
Hasilnya adalah 735 juta US dollar. Setelah itu dikurangi oleh kas ya sebesar 664 juta US dollar, hasilnya masih tersisa 71 juta US dollar. Kalau hasilnya positif, artinya perusahaan lebih banyak utang daripada cash yang dipegang. Langkah keempat, kita akan mencari jumlah saham yang beredar. Caranya tinggal buka website IDX, klik strip 3 yang pojok kanan atas, klik data saham, kemudian ketik di sebelah kiri, dan ini dia jumlah saham PGO. Langkah kelima, kita akan menekan tombol like dan subscribe. Kemudian, kita akan memperkirakan pertumbuhan free cash flow dengan double stage. Rumusnya, free cash flow dikali 1 ditambah pertumbuhan. 5 tahun pertama, kita akan asumsikan pertumbuhannya 13%. Dan ini dia hasilnya. Nah, biasanya kalau stage yang pertama akan lebih besar dari stage kedua. Tapi karena aku tahu PGO punya rencana menambah kapasitas, otomatis pendapatannya akan meningkat. Jadi aku asumsikan saja pertumbuhan free cash flow-nya di tahun ke-6 sampai tahun ke-10 sebesar 18%. Dan ini dia hasilnya. Masuk ke langkah ke-6, kita akan menentukan discount rate. Setiap bisnis pastinya ada resikonya. Jadi semakin beresiko, semakin tinggi discount rate-nya. Untuk mengukur harga discount rate, mempertimbangkan beberapa hal, seperti market cap perusahaan. Market cap saham perusahaan yang besar memiliki resiko yang rendah. Karena market cap saham PGO besar 59 triliun, jadi perusahaan aku kasih nilai 1,5 dari 1 sampai 4. 2. Stabilisasi. Karena PGO adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi, jadi harganya tidak terlalu fluktuatif seperti saham batubara. Apalagi PLTP biaya produksinya rendah. Tapi ada kemungkinan hal yang tidak terduga seperti ledakan atau kecelakaan lainnya. Dan kadang-kadang saham BUMN selain saham bank, mohon maaf, punya skandal. Kayak Garuda, Waskita, dan ADHI Karya dengan hambalangnya. Ya, seperti itulah. Jadi aku akan beri nilai 2,5. Dari segi hutang, saham PGO punya debt equity 50%. Ini cukup seimbang, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Jadi aku akan kasih nilai 2. Yang keempat dari manajemen. Untuk laba bersih dan pendapatan, terjadi penurunan pada tahun 2020. Wajar karena pada saat itu terjadi COVID, kemudian labanya kembali meningkat, dan tahun 2022 NPL-nya yang paling tinggi. Jadi untuk manajemen aku beri nilai 2. Yang kelima adalah kompetitor. Karena tidak punya kompetitor dan langsung akan dibeli oleh PLN, jadi aku akan kasih nilai 1. Totalnya adalah 11. Jadi diskon rate-nya adalah 11%. Disclaimer, penilaian ini murni dari asumsi saya. Sebagai catatan, apabila kalian hendak menganalisa untuk mencari nilai diskon rate-nya minimal lebih dari 10%, kecuali 8-9% apabila sektor yang kalian analisa adalah sektor consumer good atau banking. Saya ulangi lagi, kalau metode ini penuh dengan asumsi, jadi kemungkinan besar salah bisa terjadi. Tapi nanti kita akan gunakan safe price biar nggak terlalu salah. Yang langkah ketujuh, kita akan menentukan terminal value atau nilai tujuan free cash flow di masa depan. Rumusnya, free cash flow tahun ke-10 dikali dalam kurung 1 ditambah terminal growth dibagi discount rate dikurangi terminal growth. Untuk terminal growth kali ini maksimal 2% saja. Supaya lebih konservatif, aku misalkan terminal growth rate-nya adalah 1%. Dan hasilnya 74.860. Nah, apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Langkah 8, kita akan menentukan present value dari free cash flow tadi. Rumusnya, free cash flow tahun keberapa dibagi 1 dikali discount rate dipangkatkan tahun ke sekian. Dan ini dia hasilnya. Dan untuk present value terminal free cash flow pangkatnya tahunnya ke 10. Setelah itu hasil semua nilai present value dari free cash flow tadi kita jumlahkan dan hasilnya 47.268. Langkah ke-9, kita akan menentukan nilai intrinsic value per share-nya.
Caranya, total present value dikurangi total debt dibagi jumlah saham yang beredar. Hasilnya 1142. Kalau kita terapkan save price 30%, hasilnya 799. Dengan harga saham PGO saat ini di 1445. Saran saya lebih baik tunggu di level save price 30% tadi. Oke, masuk bagian terakhir yaitu kesimpulan. Untuk harga saham PGO ini bisa dibilang terlalu mahal dengan PBB saat ini di 2,1 kali dan PIR 21,5 kali. Dan juga kemahalan dari segi perhitungan discounted cash flow tadi. Jika harga saham PGO kita bagi PBB saat ini, hasilnya kita dapatkan 688. Untuk rasio laba bersih, secara tahunan saham PGO mulai membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk utang, debt equity rasio saham PGO masih terbilang normal di 50%. Cukup itu saja pembahasan mengenai saham PGO. Ingat, semua pembahasan tentang discounted cash flow tadi penuh dengan asumsi. Jadi bisa saja salah, dan aku ingatkan aku tidak mengajak siapapun atau tidak merekomendasikan untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Video ini berisi edukasi tentang cara menganalisa saham dan segala bentuk kerugian ditanggung oleh pribadi masing-masing. Sekian dari Remaja Disorientasi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.